Bab 476-480. Bab 476, tingkat kedua. Setelah Xiaoyan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh menara berada dalam situasi yang sangat sibuk. Orang-orang datang dan pergi, mungkin karena gong. Cukup banyak pintu ke berbagai ruang pelatihan, yang tertutup rapat ketika dia tiba, saat ini semuanya terbuka. Sekelompok besar orang berkerumun dan dengan cepat berjalan ke pintu keluar menara. Xiaoyan bisa melihat cahaya merah samar di mata semua orang ini. Xiaoyan sedikit ragu saat dia berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah itu, dia masuk ke aliran manusia dan dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Terowongan ke tingkat berikutnya harus ada di sekitar sana. Jelas bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu hari tinggal yang singkat di tingkat pertama ini. Tampaknya dia perlu turun beberapa level jika dia ingin melanjutkan pelatihan. Xiaoyan mengikuti aliran manusia saat dia meremas dan bergerak. Tubuhnya dengan gesit bergegas ke depan dalam jarak yang sangat kecil. Ini berlanjut selama kurang dari 10 menit ketika aliran manusia yang menghalangi di depannya secara bertahap menjadi lebih tipis. Dia membalikkan tubuhnya, dan benar-benar keluar dari kerumunan manusia. Sebuah desahan lega dilepaskan di hati Xiaoyan saat dia merasakan perasaan terjepit dari sekeliling menghilang. Tatapannya baru saja menyapu sekelilingnya untuk mencari terowongan untuk masuk ke tingkat berikutnya ketika sosok manusia tiba-tiba melintas di depannya. Segera, sebuah suara berat dengan nada mengeluh terdengar di telinga Xiaoyan. "Kamu, orang ini, apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangan bilang bahwa Anda tidak tahu bahwa dilarang untuk secara acak mengisi daya di dalam menara setelah gong dibunyikan." Sosok manusia yang muncul di depannya menyebabkan Xiaoyan buru-buru berhenti. Dia mengangkat pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain adalah seorang pria parubaya yang seusia dengan Hou Hu. Dia juga mengenakan lencana instruktur di dadanya. Sepertinya dia harus mirip dengan Hou Hu, seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ketertiban di dalam menara. Pengajar. Karena pihak lain adalah seorang instruktur, Xiaoyan secara alami tidak berani berkeliaran secara acak. Namun, dia baru saja membuka mulutnya untuk menjelaskan ketika instruktur ini, yang wajahnya seberat air, melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa. Karena pelatihan selesai, Anda harus kembali dan beristirahat. Tunggu sampai racun api yang tersembunyi telah diselesaikan besok sebelum Anda kembali ke menara untuk berlatih. Menara akan segera memulai prosedur pemeriksaan. Jika Anda ditemukan masih tinggal di sini, energi api Anda akan dikurangi." Petik 2. Racun api tersembunyi seharusnya menjadi faktor liar dan kekerasan yang disebutkan Hou Hu. Meskipun nama yang dirujuk berbeda, arti sebenarnya hampir sama. Melihat wajah tegas instruktur ini, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Namun, untungnya sakit kepala itu tidak berlangsung lama sebelum diselesaikan dengan suara. "Hah? Xiaoyan, kenapa kamu masih di sini?" Hati Xiaoyan langsung bergembira saat mendengar suara ini. Dia menatap Hou Hu yang sedang melangkah dan buru-buru melemparkan ekspresi padanya. Ada keraguan di hati Hou Hu saat melihat Xiaoyan mengedipkan mata padanya. Dia berjalan ke depan dan tersenyum ketika dia berkata ke arah pria parubaya besar yang menghalangi Xiaoyan, "Qin Li, biarkan aku yang menanganinya, kamu bisa pergi dan melakukan barang-barangmu." Mendengar ini, instruktur itu ragu sejenak. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan segera mengangguk, "Baiklah. Anda harus segera mengeluarkannya. Kalau tidak, jika dia ditemukan selama inspeksi, kami akan ditegur oleh Penatua Liu." Petik 2. Ya, Huo, mengangguk. Instruktur Qin Li itu hanya berbalik dan pergi setelah melihat Hou Hu menganggukkan kepalanya. Setelah tatapannya melihat Qin Li menghilang di tikungan, Hou Hu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan tidak pasti, "Saudara Xiaoyan, bukankah latihanmu sudah selesai? Kenapa kamu masih berkeliaran di sini?" Petik 2. Hihi, Saudara Hou, aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan mengisyaratkan sambil tersenyum. "Ada apa?" Hou Hu mengedipkan matanya dan bertanya. "Hihi, Brother Hou, Anda juga harus tahu bahwa dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di tingkat pertama. Oleh karena itu, saya ingin turun beberapa level untuk berlatih. Bolehkah saya tahu apakah Anda dapat mengakomodasi saya?" Xiaoyan bertanya dengan lembut. "Turun beberapa tingkat." Hou Hu terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saudara Xiaoyan, saya tahu bahwa efek dari pelatihan di tingkat pertama tidak terlalu penting untuk seseorang dengan kekuatan Anda. Namun, sesuai aturan, seberapa kuat siswa baru itu, mereka harus berlatih di level pertama selama 1 minggu sebelum bisa masuk dan berlatih di beberapa level di bawahnya. Terlepas dari seperti apa kekuatan Anda, pembakaran Heart Flame pada akhirnya akan menyebabkan Douqi diisi dengan beberapa Fire Poison. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, ada cukup banyak orang yang menderita kerugian permanen karena akumulasi posisi api. Selain itu, memanggang Heart Flame juga membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Di Menara Pemurnian Kilangit Berkobar ini, kekuatan api hati dan tingkat panasnya meningkat secara eksponensial setiap tingkat ke bawah. Anda belum terbiasa dengan level pertama. Akan sedikit terlalu berisiko untuk turun. Petik 2. Setelah mendengar potongan besar kata-kata dari Hou Hu, Xiaoyan segera merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, menunjuk ke matanya dan berkata, "Kakak Hou, metode Qi yang saya latih mungkin bukan dari kelas tinggi tetapi memiliki sedikit efek khusus, ia memiliki ketahanan tertentu terhadap racun seperti racun api. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan terluka dengan cara apapun karena racun api. Adapun adaptasi, Anda juga dapat yakin. Saya telah mendengar bahwa biasanya mereka yang memiliki kekuatan sekitar bintang 5 Dadoushi biasanya dapat memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Saya sekarang baru memasuki level kedua. Tidak akan terlalu banyak pengaruhnya." Hou Hu tercengang saat dia menatap mata hitam seperti tinta Xiaoyan. Setelah bekerja di Akademi Dalam selama bertahun-tahun, dia memahami racun api dengan sangat baik. Oleh karena itu, selama dia melihat mata pihak lain sekali, dia akan dapat mengidentifikasi apakah ada racun api di dalam tubuh seseorang. Namun, ketika dia menatap mata Xiaoyan pada saat ini, ternyata Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh erosi posisi api. "Baiklah, saya percaya bahwa Anda memiliki ketahanan terhadap racun api. Namun, bahkan jika ini masalahnya, itu tidak benar-benar mengikuti aturan." Itu lama kemudian sebelum Hou Hu menghela nafas dan mengangguk saat dia berbicara dengan agak enggan. Melihat sikap ragu-ragu Hou Hu, Xiaoyan maju selangkah. Dia membalik tangannya dan botol giok lain dimasukkan ke tangan Hou Hu tanpa meninggalkan jejak. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Hou, Anda sering bekerja di dalam menara ini. Meskipun kamu kuat, sepertinya sangat sulit untuk menghilangkan racun api yang diserap tubuhmu setiap hari. Botol pil obat ini disebut Ice Spirit Pill. Ini mungkin bukan tingkat tinggi tetapi memiliki efek menekan racun api." Petik 2. Jantung Hou Hu berdebar kencang ketika botol giok sekali lagi dimasukkan ke tangannya. Setelah dia mendengar Xiaoyan menjelaskan efek dari pil obat ini, tangannya yang memegang botol giok segera mengencang. Tampaknya dia takut itu akan segera melarikan diri. Itu seperti yang dikatakan Xiaoyan. Karena mereka sering bekerja di menara ini, racun api yang diderita para instruktur sebenarnya jauh lebih serius daripada para siswa. Selain itu, ada masalah tambahan karena kadang-kadang tidak cukup istirahat. Oleh karena itu, sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah racun api di dalamnya. Setelah melanjutkan cara ini untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa nyala api di hati mereka akan naik sesekali, mengakibatkan masalah selama pelatihan mereka. Semua orang tahu bahayanya jika ada yang salah dengan pelatihan seseorang. Oleh karena itu, ketika Hou Hu mengetahui bahwa pil obat ini sebenarnya mengandung efek menekan racun api, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan pada saat ini. Meskipun itu hanya memiliki efek penekanan dan tidak bisa mengeluarkan racun api, Hou Hu masih sangat puas. Karena itu, setelah merenung sebentar, dia tertawa pahit dan menghela nafas. Tatapannya menatap Xiaoyan agak aneh dan berkata, "Barang-barang yang kamu ambil selalu membuat orang enggan menolak permintaanmu." "Ah, baiklah. Saya akan mengambil risiko untuk Anda hari ini. Ikuti aku." Begitu dia mengatakan itu, mata Hou Hu dengan cepat menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menarik Xiaoyan, melewati sudut sebelum dengan cepat berjalan ke suatu tempat di tengah ruangan. Xiaoyan menghela napas panjang lega saat dia mengikuti di belakang Hou Hu. Penyempurnaan Ice Spirit Pill ini mungkin sedikit rumit, tapi itu tidak sulit. Benar-benar tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki efek unik ketika digunakan untuk menyuap orang. Itu benar-benar situasi sesuatu yang digunakan di area yang paling cocok.
Setelah mengikuti di belakang Hou Hu selama hampir 5 menit, Xiao Yan akhirnya merasakan bahwa yang pertama perlahan-lahan mengurangi langkahnya. Matanya melihat ke depan dan secara kebetulan dapat melihat bahwa ada tangga berbentuk spiral di sudut tidak jauh. Itu kemungkinan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Untungnya, saya menjaga pintu hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa mengecewakan Anda. Hei, jangan bergerak, hati-hati. Ada kaca luar angkasa yang ditempatkan di sini. Anda hanya akan dipantulkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya jika Anda menyerang secara acak. Nasibnya adalah, paling tidak, terluka parah. Hou Hu dengan cepat berjalan ke pintu masuk ke tangga. Dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia buru-buru memegang Xiao Yan yang ingin berjalan di sekelilingnya. Hanya setelah diingatkan oleh Hou Hu, Xiao Yan menyadari bahwa ruang di pintu masuk memang memiliki perasaan samar terdistorsi. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan keringat dingin karena terkejut. Bagian dalam, menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini benar-benar memiliki berbagai mekanisme dan jebakan di sekelilingnya. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan terluka parah. Setelah mengejutkan Xiao Yan sampai dia diam, Hou Hu mengulurkan tangannya dan melepas lencana di dadanya sebelum dia dengan hati-hati meletakkannya di takik tersembunyi di dinding ke samping. Saat lencana menekannya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di ruang di depan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip beberapa kali, Xiao Yan menyadari bahwa perasaan ruang yang terdistorsi sudah benar-benar hilang. Bolehkah aku masuk sekarang? Xiao Yan dengan hati-hati bertanya. Ya, kaca luar angkasa sudah dilepas. Anda sekarang bisa turun sendiri. Setelah Anda masuk, saya harus terus menonton tempat ini. Hanya besok pagi ketika pintu menara terbuka, tempat ini akan dibuka. Hou Hu mengangguk dan berkata, Saudara Hou Hu, terima kasih banyak. Xiao Yan bersukacita saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hou Hu dengan rasa terima kasih sebelum dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke ruang kosong di depannya. Dia menyentuh sekitar sebelum dia merasa nyaman saat dia berjalan menuruni tangga. Ingat, jika kamu tidak tahan dengan pembakaran Heart Flame di tingkat kedua, cari tempat untuk beristirahat. Kembalilah untuk berlatih setelah menara dibuka besok. Hou Hu mengingatkan Xiao Yan. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Saudara Hou. Pengingat baik Hou Hu menyebabkan Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Dengan sekejap tubuhnya, dia masuk ke sudut tangga spiral dan menghilang. Hou Hu melemparkan botol giok di tangannya sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Dia menatap tempat di mana Xiao Yan menghilang dan menghela nafas dengan lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, Anak kecil, pelatihan di tingkat yang lebih rendah memungkinkan Anda untuk berlatih lebih cepat tetapi itu adalah prasyarat bahwa Anda dapat menahan api hati. Semoga, Anda benar-benar dapat bertahan. Bab 477, Eksplorasi dan Pertemuan. Xiao Yan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berbelok di tikungan, dan tingkat luas lainnya di dalam menara muncul di hadapannya. Ukuran tingkat kedua dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, tidak jauh berbeda dari tingkat pertama. Namun, dibandingkan dengan level pertama, itu tampak sedikit lebih sunyi. Selain itu tidak mengandung perasaan sesak tingkat pertama. Meskipun ada sekelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewatinya, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama di mana bahkan berjalan saja sulit. Penampilan Xiao Yan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan di sekitarnya untuk beristirahat sejenak merasa agak aneh. Namun, tidak ada banyak keributan. Tatapan semua orang bergeser setelah mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tampak ragu mengapa Xiao Yan masih bisa turun saat ini. Xiao Yan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiao Yan menghirup seteguk udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan bahwa panas api yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampaknya setiap kali seseorang turun satu tingkat di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Kemungkinan hanya beberapa sesepuh yang berani memasuki tempat semacam itu.
Xiao Yan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan melewati koridor yang memiliki jalur melingkar ini. Di sisi kiri koridor adalah ruang pelatihan kelas rendah di bagian terluar menara. Namun, tujuan Xiao Yan bukanlah di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkahnya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah menuju bagian dalam menara. Xiao Yan berdiri di depan ruang pelatihan kelas menengah di mana sebuah label, yang menunjukkan tidak ada seorang pun di dalam, digantung di luar. Dia sedikit ragu dan tidak segera memasukinya untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan Valen Heart Flame, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tanpa dasar di tengah. Xiao Yan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas tinggi. Ruang pelatihan di sini tidak diragukan lagi tampak lebih indah dibandingkan dengan yang ada di luar. Apalagi jumlah mereka jauh lebih sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas atas. Terlebih lagi, label khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini saat ini. Jelas, ruang pelatihan ini sudah ditempati oleh orang-orang. Sebuah dinding tinggi tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria parubaya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka berdiri tegak di dekat pintu besi di bagian bawah dinding tertutup sambil mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan pandangan mereka secara bersamaan. Tatapan mereka dipenuhi dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk memeriksa. Tatapannya hanya melihat sekelilingnya secara acak sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meski langkah Xiao Yan perlahan pergi, Xiao Yan masih bisa merasakan tatapan ketiga instruktur itu dengan kuat menempel di tubuhnya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terdiam. Sepertinya harus ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan di area tengah. Kalau tidak, tidak akan ada pertahanan yang ketat. Ah, Valen Heart Flame, sialan ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh. Ruang pelatihan berukuran kecil semacam ini hanya bisa menampung 3 hingga 5 orang untuk berlatih. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruang di tingkat pertama. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa label yang memberitahu orang-orang bahwa ada tempat kosong yang tersisa di ruangan itu. Segera, dia menggerakkan kakinya menuju ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu kamar. Setelah itu, dia memasuki ruangan dengan ringan, membalik tangannya dan menutupnya. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang berjarak sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang-orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu kosong yang tersisa. Mungkin karena suara pintu yang terbuka tapi saat Xiao Yan memasuki ruang latihan, keempat siswa dengan mata tertutup itu membukanya. Tatapan mereka mengungkapkan kewaspadaan saat mereka melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili faksi di tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili faksi apapun di dada mereka. Kemungkinan mereka adalah orang-orang bebas, yang merupakan siswa yang tidak bergabung dengan faksi manapun. Meskipun Xiao Yan tidak mengenakan lencana faksi manapun, keempat orang itu tidak berinisiatif membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiao Yan. 4 Dadoshi. Namun, melihat kis mereka yang tidak stabil, kemungkinan mereka maju ke kelas Dadoshi belum lama ini. Xiao Yan duduk bersila di platform hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu bagian belakang mereka berempat dan segera bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api berwarna hijau muncul di dalamnya.
Kartu kristal api hijau. Saat kartu kristal muncul di tangan Xiao Yan, 4 suara terkejut segera terdengar di ruang pelatihan ini. Suara-suara ini mengandung keterkejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan kerinduan yang ditembakkan dari sekelilingnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki kuat yang keluar dari tubuh Xiao Yan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit. Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menunjukkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiao Yan perlahan menarik ki-nya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke dalam takik di depannya. Segera, cahaya samar dipancarkan. Selama waktu pancaran ini meledak secara eksplosif, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari, energi api, dikurangi dari jumlah energi api di kartu kristal apinya sekaligus. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya, jangan bilang bahwa semakin jauh turun, biaya yang dibutuhkan untuk berlatih selama 1 hari juga meningkat. Akademi dalam ini benar-benar keras. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia secara bertahap menutup matanya saat tangannya membentuk segel latihan di depannya. Beberapa saat kemudian, napasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Lebih dari 10 pria tua duduk dengan tertib di sebuah ruangan besar yang terang dan luas. Di bawah cahaya hangat, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Mereka mengejutkan semua lencana khusus yang hanya sesepuh memiliki kualifikasi untuk dipakai. Meskipun ruangannya besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak bisa dilihat dengan jelas terbatuk pelan. Dia memimpin untuk memecah kesunyian di ruangan itu ketika sebuah suara tua perlahan bergema di bagian dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang-orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamatinya selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkan, itu, jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang dipancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hati, dari kelihatannya situasinya, aku khawatir dalam beberapa tahun ini, serangan balik besar-besaran akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Petik 2. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan berhasil, biarkan kami memberitahu kepala sekolah akademi dalam dan luar. Benda ini tidak bisa diekspos. Jika tidak, orang-orang dari Black Corner Region mungkin mengingini dan menyerbu untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kita berada jauh di dalam pegunungan, itu secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara, wilayah sudut hitam. Begitu sesuatu terjadi, orang-orang tua yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita. Itu, dengan pengalaman mereka, segel di menara pemurnian Ki Langit berkobar, mungkin tidak luput dari perhatian mereka, seorang lelaki tua menyuarakan pikirannya. Itu adalah suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan, namun, kepala sekolah sedang mengalami retret yang dalam. Kepala sekolah luar akademi juga kemungkinan akan pergi dan berkeliling. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Orang tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangan ke arah Penatua di sudut. Dia berkata, Penatua Liu, bagaimana anak kecil yang memiliki api surgawi itu sekarang? Dia saat ini sedang berlatih di level kedua. Mungkin karena dia juga memiliki api surgawi, tapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang telah diinstruksikan oleh Penatua pertama dan memberinya perawatan yang cukup. Penatua Liu, yang pernah bertemu Xiao Yan sekali, buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. Ah, pria tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara lamanya tampak sedikit rendah. Ah, itu benar-benar tidak terduga. Sebuah Valen Heart Flame menyebabkan akademi dalam kita bangkit. Namun, seorang anak kecil yang belum genap berusia 20 tahun sebenarnya memiliki benda misterius seperti itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri. Semua sesepuh,
Jika Anda bertemu dengan anak kecil ini, Anda dapat mencoba membuatnya nyaman. Mungkin, ketika Valen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Ah, kita tidak bisa meremehkan kekuatan Heavenly Flame. Objek misterius seperti itu lahir dari perakitan roh langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak hati-hati, aku khawatir bahkan Akademi Dalam dapat menghadapi ancaman kehancuran. Penatua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Ya, 10 tetua plus yang sangat dihormati oleh siswa Akademi Dalam semuanya berdiri pada saat ini dan menjawab dengan kompak. Ya baiklah. Kalian semua bisa bubar. Oh itu benar. Ingatlah untuk mengawasi pergerakan faksi-faksi besar di wilayah utara, wilayah pojok hitam, sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di Sekte Darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra orang tua itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kita untuk tetap santai." Penatua pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua sesepuh mengangguk sedikit. Tubuh mereka segera bergoyang, dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang mengiringi angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu telah menghilang, penatua pertama itu, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, akhirnya berdiri perlahan. Saat tubuhnya diluruskan, itu benar-benar menjadi semakin ilusi. Ketika dia benar-benar berdiri dari kursi, tubuhnya anehnya sudah menghilang dari ruangan. Bab 478, 7 Bintang Dadoshi. Nyala api yang tak terlihat membubung dan membakar di dalam hati Xiao Yan. Benang Douqi berkerumun tanpa henti dari kristal Dou. Setelah itu, mereka melewati penyempurnaan api, dan sekali lagi kembali ke kristal Dou di dalam pusaran. Di bawah siklus sempurna ini, kristal Dou, yang semula hanya seukuran ibu jari, sudah mendekati ukuran telur merpati. Apalagi, cahaya yang terkandung di permukaannya menjadi semakin terang. Perubahan Dou kristal ini tentu saja tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Karena dia dalam kondisi pelatihan, dia tidak terlalu yakin berapa lama dia berlatih kali ini. Namun, dari melihat Douqi kuat yang terkandung di dalam Dou kristal, tampaknya dia telah mencapai puncak. Bintang 6 Dadoshi. Mungkin dia akan dapat benar-benar memasuki level bintang 7 Dadoshi segera. Api hati naik tanpa henti di dekat hatinya, memberi Xiao Yan energi pemurnian yang tidak ada habisnya. Semua siklus saat ini di tubuh Xiao Yan pada dasarnya dalam semacam proses otomatis setelah beredar untuk waktu yang lama. Douqi tidak memerlukan kendali dari pikiran Xiao Yan saat ia keluar dari Dou kristal dengan sendirinya, mengikuti jalur siklus, melewati api, dan akhirnya kembali ke Dou kristal sekali lagi. Xiao Yan secara alami tidak cukup bodoh untuk mematahkan kondisi pelatihan otomatis semacam ini yang relatif sulit untuk ditemui. Dia hanya diam-diam menyaksikan cahaya Dou kristal yang semakin terang di sampingnya. Tidak ada konsep waktu dalam hal pelatihan. Ketika pikiran Xiao Yan yang agak kacau sekali lagi dibangunkan oleh fluktuasi yang aneh, dia terkejut menyadari bahwa belah ketupat Dou kristal di dalam pusaran itu sebenarnya seperti bintang, berulang kali berdenyut dengan cahaya yang unik. Tindakan tiba-tiba dari kristal Dou ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut untuk beberapa saat sebelum dia mengerti dengan sangat gembira bahwa kesempatan untuk maju benar-benar telah tiba. Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan liar yang muncul di dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun kepada Dou kristal, tetapi hanya mengadopsi sikap seorang pengamat saat dia dengan cermat mengamati tindakannya. Kristal Dou berbentuk belah ketupat ditangguhkan di dalam pusaran. Tiba-tiba, kekuatan hisap merembes keluar dari dalamnya. Setelah munculnya gaya hisap ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Dou Qi yang kuat, yang masih mengalir melalui jalur Qi di tubuhnya, tampaknya telah menerima gaya tarik. Itu mulai berubah menjadi air banjir yang bergejolak saat membawa ledakan yang diredam dan dengan cepat mengerumuni pusaran yang terletak di perut bagian bawahnya. Pada saat ini, tidak hanya bagian dalam tubuh Xiao Yan yang mengalami perubahan tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuhnya. Saat Dou kristal memancarkan kekuatan isap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan tanpa sadar berfluktuasi dengan cepat. Sesaat kemudian, gelombang energi panas mulai mengalir deras ke Xiao Yan di tengah. Energi di ruang pelatihan jauh melebihi dunia luar. Oleh karena itu, ketika energi mengalir masuk, orang-orang di sekitar bahkan bisa melihat pusaran energi yang sebagian terlihat terbentuk dengan cepat dengan Xiao Yan di tengah.
4 siswa yang tersisa di dalam ruang pelatihan juga terbangun dari kondisi latihan mereka karena shock dari gerakan tiba-tiba. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat energi berputar di atas permukaan tubuh Xiaoyan. Segera, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Jelas, mereka tahu apa arti gerakan ini. Orang ini telah berlatih tanpa makan atau tidur selama hampir 4 hari. Dia benar-benar makhluk yang tidak normal. Seorang siswa menatap Xiaoyan yang dengan liar menyerap energi di sekitarnya dan tanpa sadar berbisik. Sejak Xiaoyan tiba di tempat latihan ini 4 hari yang lalu, dia tidak melakukan gerakan sedikit pun. Selama 4 hari ini, 4 siswa lainnya semuanya pergi untuk beristirahat beberapa kali sebelum kembali ke menara untuk berlatih. Xiaoyan, di sisi lain, terus berlatih sampai hari ini di bawah mata mereka yang tercengang. Jika bukan karena napas tenang Xiaoyan, kemungkinan mereka sudah melaporkannya ke instruktur di dalam menara. Saya sudah menanyakan sekitar hari ini. Orang ini adalah pemimpin siswa baru tahun ini. Dia disebut Xiaoyan dan sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa bahkan Fu Ao dari geng putih dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak lembut dan cantik menatap wajah Xiaoyan dan dengan hati-hati memberitahu sisanya. Dia adalah Xiaoyan. Hei, awalnya aku tidak terlalu percaya dengan rumor tentang dia. Namun, sekarang setelah saya melihatnya, sepertinya itu benar. Kejutan segera memenuhi wajah 3 siswa lainnya ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka tidak menemukan nama Xiaoyan asing meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi apapun. Jadilah sedikit lebih tenang. Jika kita secara tidak sengaja mengganggu kemajuannya, kita akan berada dalam masalah. Wanita itu meletakkan jari di bibirnya saat dia dengan lembut menegur. Ya, 3 yang tersisa mengangguk sedikit. Mereka sama-sama mengerti kemarahan macam apa yang akan dimiliki seseorang jika kemajuan mereka terganggu. Kristal Dou di pusaran Xiaoyan berulang kali melepaskan kekuatan isap. Dou Qi dalam jalur Qi-nya telah sepenuhnya ditarik. Dou Qi yang tanpa henti mengerumuni tubuhnya dari luar tidak segera diserap ke dalam Dou Kristal seperti Dou Qi di tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga melewati nyala api yang tak terlihat di dalam tubuhnya, mengalami penyempurnaan. Setelah itu, sekali lagi mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan menyelesaikan siklus sebelum masuk ke Dou Kristal di bawah pengamatan pikiran senang Xiaoyan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan tindakan Dou Kristal, yang terakhir menyelesaikan penyerapan, sirkulasi, penyempurnaan, dan langkah-langkah lainnya tanpa kesalahan. Kontrolnya atas kekuatan nyala api itu sempurna. Xiaoyan kemungkinan tidak akan dapat mencapai tingkat kontrol seperti itu jika dia mengendalikannya sendiri. Tindakan Xiaoyan yang benar-benar mencuci tangannya dan tidak peduli tentang apapun tampaknya secara kebetulan memungkinkannya untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan isap yang dipancarkan dari dalam Dou Kristal semakin kuat. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar juga semakin deras. Jika bukan karena medan khusus di tempat ini dan nyala api yang tak terlihat bisa muncul tanpa henti, mungkin bahkan nyala api yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kehabisan energinya. Setelah nyala api yang tidak terlihat menghilang, langkah penyempurnaan ini secara otomatis akan hilang. Pada saat itu, Xiaoyan mungkin harus mengambil alih secara pribadi. Jika tidak, jika dia membiarkan energi berbintik-bintik itu masuk ke dalam Dou Kristalnya, kemungkinan dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk maju, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang sulit untuk diperbaiki. Semua aktivitas di bagian dalam tubuh Xiaoyan dan dunia luar dilakukan dengan tertib di bawah komando Dou Kristalnya. Kemajuan ini tidak diragukan lagi yang paling mudah dialami Xiaoyan. Dengan meminjam efek api tak terlihat, Xiaoyan telah berhasil menjadi seorang pemimpin yang meninggalkan tugasnya untuk sekali. Ketika kekuatan hisap di Dou Kristal telah dipancarkan selama sekitar 20 menit, akhirnya mulai melemah. Saat daya isap melemah, pusaran energi yang diciptakan Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih lemah dan akhirnya benar-benar menghilang. Benang terakhir dari energi yang agak berbintik-bintik melewati nyala api yang tak terlihat. Tubuhnya, yang telah menyusut hampir 10 kali, akhirnya dibawa dan diedarkan dalam siklus lengkap melalui jalur Qi sebelum memasuki Dou Kristal di dalam pusaran. Saat benang terakhir Dou Qi mengalir, Dou Kristal yang agak gemetar tiba-tiba berhenti. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Cahaya intens yang terang menyinari setiap titik di dalam tubuhnya. Di bawah sinar cahaya kuat yang aneh ini, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan jalur Qi,
tulang, dan bahkan sel-selnya mengeluarkan desahan santai yang tak terdengar. Cahaya kuat yang aneh itu berlanjut hanya selama 10 detik. Sebelum perlahan-lahan menghilang. Sesaat kemudian, cahaya itu semakin redup hingga akhirnya menghilang. Saat cahaya kuat menghilang, kristal Dou yang tersembunyi di dalamnya muncul. Ketika kristal Dou muncul, itu mengeluarkan sedikit getaran. Seutas benang Dou Qi yang kuat menyerbu keluar. Akhirnya, itu mengakar ke jalur Qi-nya seperti semburan berwarna hijau. Ini dengan cepat menyalurkan masa lalu, memberi Xiaoyan perasaan berulang yang dipenuhi dengan energi. Pikiran Xiaoyan mempelajari kristal Dou berbentuk belah ketupat, yang hampir 2-3 lapisan melingkar lebih besar dari sebelumnya. Dia merasakan cadangan Dou Qi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Setidaknya latihan kerasnya ini tidak sia-sia. Saat hati Xiaoyan yang tegang perlahan-lahan rileks, dia secara bertahap tidak dapat mempertahankan kondisi latihannya. Semangatnya sedikit terlalu pusing dan dia segera menarik diri dari kondisi latihannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dalam ruang latihan yang luas. Sebuah cahaya berwarna hijau samar melintas di mata hitam gelapnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyapu ke arah 4 orang lainnya di ruangan itu. Ketika mereka melihatnya menyapu pandangannya, 4 orang yang tersisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, Xiaoyan baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kekuatan di sekujur tubuhnya telah mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin mereka, sebagai orang yang baru saja maju ke kelas Dadoshi, bersaing dengannya? Xiaoyan tidak peduli dengan 4 orang itu. Dia melepaskan napas panjang yang keruh. Mata hitam gelapnya segera menjadi lebih dalam dan lebih transparan. Xiaoyan memutar tubuhnya dan menyesuaikan dirinya dengan tenang sebelum dia menarik kartu kristal api hijau di depannya. Dia secara acak meliriknya dengan murid-muridnya dan terpana menyadari bahwa 8 hari, energi api, telah dikurangi. Berapa lama saya berlatih? Xiaoyan mengerutkan kening, menoleh dan bertanya kepada seorang siswa. 4 hari. Melihat Xiaoyan telah menyuarakan pertanyaan, siswa itu buru-buru menjawab dengan jujur. Aku benar-benar berlatih selama 4 hari, tidak heran. Xiaoyan bergumam tak berdaya. Namun, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Dia hanya berlatih selama 4 hari, namun dia benar-benar telah menembus ke tingkat bintang 7. Jika itu di dunia luar, ini tidak mungkin tanpa 1 atau 2 bulan. Valen Heart Flame, ini, memang memiliki keajaiban yang tak henti-hentinya. Tubuh terbelahnya yang menembak ke jantung orang benar-benar dapat menyebabkan seseorang meningkatkan kecepatan latihan mereka sedemikian rupa. Jika seseorang memiliki tubuh aslinya, seberapa menakutkan kecepatan latihannya. Xiaoyan memuji sekali sebelum dia berdiri. Dia langsung berjalan keluar dari ruang pelatihan. Setelah berlatih selama 4 hari tanpa istirahat atau tidur, dia perlu istirahat sementara untuk sementara waktu. Meskipun bekerja keras saat pelatihan itu bagus, Xiaoyan juga tahu bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai apapun jika seseorang melakukan sesuatu yang berlebihan. Bab 479, Perubahan Gerbang Pan. Sinar matahari yang hangat menyebar saat Xiaoyan berjalan keluar dari menara, menyebabkan Xiaoyan, yang telah tinggal di menara selama 5 hari penuh, memiliki dorongan untuk hanya berbaring dan tidak bergerak. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatap langit biru melalui celah di antara jari-jarinya. Dia tanpa sadar menghirup udara segar dalam-dalam dengan sekuat tenaga. Meskipun pelatihan di menara pemurnian Ki Langit berkobar, mampu membuat seseorang berlatih lebih cepat, kebodohan semacam itu menyebabkan hati orang menjadi terlalu tertekan. Akademi dalam juga telah memikirkan hal ini, itulah mengapa cahaya di dalam menara dibuat sedemikian rupa sehingga hangat tetapi tidak suram. Namun, apapun yang dilakukan, menara itu pada akhirnya adalah menara. Tidak peduli seberapa cukup cahaya di dalam menara, itu akan tetap terasa seperti area seperti sangkar di mata siapapun. Hanya dengan melihat langit luas di luar, seseorang dapat merasakan emosinya terbuka. Tidak heran akademi dalam mencoba memikirkan segala cara untuk melarang siswa tinggal di menara terlalu lama. Dengan tinggal untuk waktu yang lama, cacat mungkin benar-benar terbentuk dalam mental seseorang. Xiaoyan bergumam pelan. Baru kemudian dia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan setapak yang perlahan menuju area di mana gerbang Pan berada. Saya belum keluar selama 4 hari. Aku ingin tahu bagaimana Sun Er dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menemui masalah apapun. Saat Xiaoyan berpikir seperti ini di dalam hatinya,
langkahnya tanpa sadar meningkat dalam kecepatan. Setelah berjalan di jalan ini beberapa kali, Xiao Yan tidak sampai membuat kesalahan dengan tersesat. Oleh karena itu, setelah setengah jam bergegas, area tempat tinggal siswa baru muncul di hadapannya. Langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah. Menggunakan langkah santai, Xiao Yan perlahan berjalan ke area tempat tinggal saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia menyatukan alisnya saat dia menatap keempat siswa di pintu masuk area kediaman saat matanya dengan cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana serupa pada mereka. Lencana itu sepenuhnya berwarna hijau pucat dan ada benda berwarna hitam yang diukir di atasnya. Faksi apa yang dimiliki orang-orang ini? Jangan bilang bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu seperti pengganggu? Mereka datang untuk membuat masalah berkali-kali. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa siswa baru ini tidak pemarah? Xiao Yan menggerakkan tangannya sedikit dan penggaris berat yang sangat besar dengan aneh melintas dan muncul. Dia memegang gagang penggaris dengan erat saat dia berjalan menuju empat siswa di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan yang gelap dan dalam di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiao Yan. Mereka langsung kaget sebelum mereka berempat langsung bergegas menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan langsung memperhatikan keempat orang itu. Jari-jari kakinya menginjak tanah. Namun, tubuhnya baru saja bergegas ke depan ketika tangisan gembira dari mulut keempat orang itu menyebabkan wajahnya terpana. Kepala, kamu akhirnya kembali. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja akan maju. Dia terkejut ketika dia menatap empat orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak ragu, kamu adalah orang-orang dari Punch Gate. Hihi, ya, seorang pemuda di antara mereka yang memiliki wajah biasa, tetapi senyum cemerlang, mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Senior Sun Er mengatakan bahwa karena kita adalah faksi, kita harus memiliki lencana milik kita. Dia mengatakan bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki para anggota terhadap gerbang PAN. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak bisa mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke empat orang itu. Sekarang setelah mereka mendekatinya, Xiao Yan menyadari bahwa benda berwarna hitam pada lencana itu tampaknya adalah penguasa suan berat di tangannya sementara latar belakang berwarna hijau itu tampaknya memiliki warna yang sama dengan api inti teratai hijau miliknya. Petik 1. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiao Yan tertawa pelan, menepuk empat orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya, Sun Er seharusnya ada di dalam, kan? Ya, Senior Sun Er ada di dalam. Sekarang, gerbang PAN, kami juga memiliki unit penjaga sendiri. Setiap hari, 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi kediaman. Selain itu, ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga. Senior Sun Er memberi anggota lain kebebasan bergerak sehingga mereka dapat mengenal geografi akademi dalam sesegera mungkin. Pemuda itu tampak fasih. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada gerbang PAN selama 4 hari yang singkat ini seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiao Yan diam-diam mendengarkan dia berbicara dan tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari, dia mampu mengkonsolidasikan gerbang PAN sedemikian rupa sehingga tampak benar-benar baru. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang terbiasa sendirian, tidak bisa menghasilkan. Ketika mereka memasuki pintu masuk area kediaman, 3 anggota gerbang PAN lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjaga sementara pemuda yang fasih itu terus memimpin di depan sampai dia membawa Xiao Yan ke rumah paviliun kecil di area terdalam. Baru kemudian dia berhenti. Hihi, kepala, Anda bisa masuk sendiri. Saya masih harus kembali untuk melakukan penjagaan. Senior Sun Er mengatakan bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjaga dan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari energi api.
Saudara dan saudari lainnya semuanya berusaha keras untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Haha, pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiao Yan membuka mulutnya saat melihat wajah pemuda yang agak mendesak dan sombong itu. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan menjadi penjaga. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, berapa banyak faksi di Akademi Dalam yang memiliki keberanian dan resolusi untuk mengeluarkan energi api sebagai hadiah. Mereka sendiri akan merasa bahwa itu tidak cukup. Xiao Yan, yang telah pergi ke tingkat kedua dari Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, jelas memahami betapa besar permintaan untuk energi api di bagian bawah menara. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. Kepala, saya dipanggil Taimu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika saya tidak bisa menang dalam pertarungan, ada banyak saudara di dalam gerbang Pan. Pemuda yang menyebut dirinya Taimu tersenyum sambil mengusap wajahnya, merasa sedikit terkejut dengan perlakuan hebat yang diberikan Xiao Yan kepadanya, menanyakan namanya. Keke, baiklah. Anda harus pergi dan melakukan barang-barang Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia menatap bagian belakang orang lain saat yang terakhir berlari dengan langkah besar dan sekali lagi menghela nafas pada perubahan gerbang Pan. Gerbang Pan, saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid. Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan faksi untuk tumbuh. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong pintu ke rumah paviliun sebelum perlahan masuk. Saat memasuki rumah paviliun, tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung indah seseorang yang sedang menyirami bunga dengan hati-hati. Pada saat ini, sinar matahari redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh yang tinggi dan halus. Tubuhnya seperti teratai hijau yang berayun di bawah sinar matahari, tampak anggun dan seperti dunia lain, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiao Yan agak kabur saat dia melihat sosok cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiao Yan GG, tidak peduli betapa indahnya gambar itu, pada akhirnya akan tiba saatnya ketika seseorang kembali ke kenyataan. Setelah dia meletakkan pot air di tangannya, wanita muda itu akhirnya melihat pria muda berjubah hitam di bawah. Kegembiraan yang samar dan kemerahan yang halus tanpa sadar muncul di wajahnya yang indah. Xiao Yan pulih ketika dia mendengar suara yang jelas dari wanita muda itu. Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum perlahan berjalan ke lantai 2. Saat tangannya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum dan memuji, gadis, lumayan. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 hari, Anda akan mengelola gerbang Pan sedemikian rupa. Aku benar-benar meremehkanmu. Ada juga upaya Penatua Hujia di sini. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiao Yan dan berkata dengan senyum yang indah. Untung ada kalian berdua. Jika tidak, gerbang Pan, ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan aku sampai akan runtuh. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Terlebih lagi, Wu Hao, orang gila yang bertarung itu jelas bukan ahli dalam manajemen. Itu benar, di mana Hujia dan Wu Hao? Xiao Yan menyapu pandangan ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Sun Er mengerucutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, kakak Hujia telah pergi ke Aula Teknik Do. Dia ingin melihat apakah ada teknik Do kelas tinggi yang cocok untuknya di sana. Adapun Wu Hao, dia pergi ke arena pertarungan. Selain itu, dia belum kembali selama 2 hari terakhir, tetapi Xiao Yan GG tidak perlu khawatir. Ada orang-orang dari gerbang Pan, kami di sana. Seseorang akan memberitahu kami jika ada sesuatu yang salah. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap wajah yang tersenyum, indah dan indah itu, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit yang halus yang memenuhi cengkeramannya. Setelah itu, dia menarik Sun Er yang agak malu ke dalam pelukan erat. Kamu telah bekerja keras. Sun Er, dagu Xiao Yan diletakkan di depan dahi Sun Er sambil bergumam pelan. Mengapa Xiao Yan GG begitu sopan kepada Sun Er? Saat kita masih muda, Sun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia diinterupsi oleh Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini,
Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat untuk tindakan tidak disengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Apa yang diberikan gadis ini kepadanya terlalu berlebihan. Awalnya, dengan karakternya yang anggun seperti Lotus, sangat sulit baginya untuk mengkhawatirkan pria tertentu di hatinya. Terlebih lagi, dengan kehebatannya, hanya ada sedikit pria dengan usia yang sama yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah Dado Si Bintang 7, Xiao Yan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia, sebagai orang yang baru saja menjadi Douze saat itu di kota Wutan, telah melepaskan kekuatan Dado Si karena dari alkemis Liu Si, yang telah disewa oleh klan Jiali. 3 tahun lalu, dia mampu mencapai kekuatan Dado Si. 3 tahun kemudian, saat dia berpikir sampai titik ini, Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Sun Er tidak keberatan. Sebuah busur dangkal yang keras kepala terangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiao Yan dan menariknya saat dia buru-buru masuk ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Sun Er menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. Ada seseorang yang aku ingin kau lihat. Sun Er tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dengan tangannya yang halus. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba perlahan meluas. Setelah itu, ia diaglomerasi bersama dan bergoyang dengan cepat. Dalam tatapan agak terkejut Xiao Yan, bayangan gelap secara bertahap diaglomerasi menjadi sosok manusia dari seorang lelaki tua. Akhirnya, wajah yang agak familiar yang membawa senyum muncul di mata Xiao Yan. Keke, teman muda Xiao Yan. Apa kau baik-baik saja sejak kita berpisah? Orang tua itu mau tak mau bertanya sambil tersenyum saat melihat tatapan Xiao Yan yang semakin tercengang. Kamu orang tua Ling. Mata Xiao Yan menatap pria tua di depannya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan cara yang agak tidak percaya. Pak Tua Ling. Orang tua yang muncul di depan Xiao Yan secara mengejutkan adalah penolong Dou Huang yang misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ketika yang terakhir telah masuk ke Sekte Mystic Cloud. Bab 480, Tu Dia Giok Dewa Kuno. Melihat Xiao Yan tertegun sekaligus heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Sun Er. Nona muda, Nona muda. Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying berbicara kepada Sun Er, tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah yang terakhir. Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia sedikit mengernyit dan berkata, kalian berdua. Keke, Tuan Muda Xiao Yan. Sekitar kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota Wutan, saya mematuhi perintah Nona Muda dan tiba di Kekaisaran Jiama. Aku pergi untuk mencari jejakmu dan diam-diam melindungimu di sepanjang jalan. Ling Ying tersenyum dan menjelaskan, kamu seharusnya tidak menyalahkan Nona Muda karena membuat keputusannya sendiri untuk campur tangan dalam masalahmu. Hanya saja Anda saat itu sendirian dan lemah. Sangat berbahaya untuk menjelajah ke Kekaisaran Jiama sendirian. Setelah tiba di Akademi Jianan, Nona Muda benar-benar khawatir. Karenanya, dia membuatku diam-diam pergi dan melindungimu. Petik 2. Awalnya, saya adalah perlindungan terakhir yang diatur oleh kepala klan untuk Nona Muda. Selama periode waktu di mana aku tidak berada di dekatnya mungkin adalah periode waktu ketika perlindungan Nona Muda berada pada titik terlemahnya. Sekarang, Anda mungkin samar-samar tahu seberapa besar faksi di belakang Nona Muda. Karenanya, ada cukup banyak orang yang memiliki niat terhadap Nona Muda. Untungnya, Akademi Jianan ini memang layak menjadi akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah apapun menimpa Nona Muda. Kalau tidak, saya khawatir saya harus menerima pakaian yang sangat ketat dari kepala klan. Ling Ying tersenyum saat dia berbicara. Arti tersembunyi di balik kata-kata ini adalah untuk memungkinkan Xiao Yan memahami dengan jelas seberapa besar risiko yang diambil Sun Er untuk memastikan keselamatannya dan tidak membentuk emosi kesal terhadap Sun Er karena hal ini. Setelah bersama Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki diskriminasi besar untuk mengawasinya secara rahasia. Xiao Yan secara alami dapat mendengar arti di balik kata-kata Ling Ying. Segera dia menghela nafas pelan, menepuk kepala Sun Er dengan tangannya dan tertawa getir, kamu gadis ini, masalah apa yang akan aku hadapi? Anda benar-benar meremehkan saya. Petik 2. Melihat bahwa tidak ada ekspresi menyalahkan pada ekspresi Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega.
Dia tiba-tiba tersenyum tetapi tidak membuka mulutnya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ling Tua, terakhir kali, kami berpisah dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah kita bertemu, Xiaoyan akan sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membantu terakhir kali. Xiaoyan berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah Ling Ying sambil berbicara dengan suara yang dalam. Keke, mengapa Tuan Muda Xiaoyan harus begitu sopan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ling Ying buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab. Xiaoyan GG, kali ini, alasan utama saya membiarkan Anda bertemu dengan Ling Tua adalah karena saya telah memintanya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan para ahli dalam klan kami selama periode waktu ini. Dia tidak menemukan elit Do Huang yang memasuki kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini, Sun Er berkata dengan lembut. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Awalnya, dia hanya curiga bahwa ada hubungan antara hilangnya ayahnya dan faksi di belakang Sun Er. Namun, setelah dia mendiskusikannya dengannya, keraguannya menjadi lebih lemah. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar bersusah payah mengirim orang untuk menyelidiki. Tuan Muda Xiaoyan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Klan Xiao atau mungkin saya harus mengatakan klan Xiao dari waktu yang lama memiliki beberapa hubungan yang mendalam dengan kami. Ada terlalu banyak nikmat dan dendam dalam hubungan ini, memang ada beberapa orang kuat di dalam klan yang menyarankan agar kami membawa semua anggota klan Xiao Anda kembali. Namun, mereka memilih untuk menyerah karena perselisihan yang sangat besar. Ling Ying merenung sejenak sebelum dia perlahan berbicara, dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada orang yang membicarakan masalah ini. Oleh karena itu, hilangnya ayahmu harus dilakukan oleh orang lain. Xiaoyan mengerutkan kening dengan saksama dan menghela nafas. Suaranya rendah dan dalam saat dia berkata, klan Xiao kami hanyalah faksi kelas 2 dalam sebuah kerajaan. Bagaimana itu bisa mengganggu Do Huang yang kuat sehingga dia akan bertindak melawannya? Jika ini masalahnya, kemungkinan kecurigaan terbesar masih ada pada sekte Mystic Cloud. Ah, penatua pertama sialan itu. Xiao Zhan hilang saat dikejar oleh penatua pertama dari sekte awan berkabut itu. Apalagi saat itu tidak ada orang lain yang hadir. Oleh karena itu, apakah orang itu hilang atau diculik secara diam-diam olehnya kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak akan diketahui orang lain selain dia. Namun, pihak yang terlibat sudah mati sekarang. Jejak Xiao Zhan menjadi lebih membingungkan. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihat masalah ini, itu ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect. Saat itu Xiaoyan telah kehilangan akal sehatnya dan membunuh tetua pertama di tempat dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dikejar oleh sekte Mystic Cloud dengan susah payah dan dia harus melarikan diri. Akhirnya, dia melarikan diri dari kekaisaran Jiama. Dia bahkan tidak punya sedikit waktu selama periode ini untuk memberikan pemikiran mendalam tentang beberapa keanehan mengenai masalah ini. Sekarang dia sekali lagi menyebutkan sekte Mystic Cloud, Xiaoyan, yang telah tenang, mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, namun, dari ekspresi-ekspresi elder pertama sebelum dia meninggal, itu tidak muncul, bahwa dia berbohong. Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte Mystic Cloud memang memiliki beberapa implikasi berkabut tersembunyi sehubungan dengan hilangnya ayahnya. Dia mungkin mendapatkan beberapa petunjuk tentang masalah ini ketika dia kembali ke kekaisaran Jiama di masa depan. Sekarang, bagaimanapun, dia yang dikejar dengan niat untuk membunuh, masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah diam-diam menjalani pelatihan pahit dan bersiap untuk mendapatkan api hati jatuh kapan saja. Dia jelas tahu bahwa jika dia berlatih dengan cara normal, kemungkinan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk kembali dan membalas dendam pada sekte Mystic Cloud tanpa waktu 5 tahun. Oleh karena itu, harapannya sepenuhnya terletak pada api hati jatuh. Selama dia memiliki api surgawi, tipe kedua ini, dia yang mempraktikkan mantra api, yang misterius akan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan sekte awan berkabut. Sekte Mystic Cloud. Mulut Ling Ying juga mengulangi faksi ini yang tidak terlalu dia pikirkan saat itu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Namun, itu benar-benar menghilang sesaat kemudian. Sekte Mystic Cloud, itu terkait dengan mereka sekali lagi. Saat itu,
Ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh mereka, saya telah mengatakan bahwa saya akan cepat atau lambat kembali. Pada saat itu, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan dengan keras memegang tinjunya. Suaranya mengandung kemarahan dan niat membunuh yang ditekan. Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, aku akan membiarkan seseorang mengamati sekte Misty Cloud, Xiao Yan GG juga tidak perlu terlalu cemas. Berlatih dengan pikiran tenang adalah jalan yang benar. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Dia sekali lagi berbicara dengan Ling Ying untuk beberapa saat sebelum dia, yang tidak terlalu tertarik, mengerutkan kening dan meninggalkan kamar Sun Er sendirian. Sun Er memperhatikan punggung Xiao Yan saat dia pergi. Dia melambaikan tangannya yang halus dan angin menutup pintu dengan erat. Segera, dia takut itu tidak aman dan dia mengeluarkan cahaya keemasan dari telapak tangannya yang akhirnya menutupi seluruh ruangan. Ling tua, sepertinya kamu tahu sesuatu yang berhubungan dengan sekte Misty Cloud. Sun Er tiba-tiba berbicara setelah memasang peredam suara dengan benar. Ling Ying terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Suara lembutnya yang rendah berkata, kali ini, ketika saya kembali, saya secara khusus memeriksa beberapa informasi mengenai sekte Misty Cloud, hanya untuk menemukan beberapa hal yang tidak saya ketahui di masa lalu. Bicaralah. Pupil mata Sun Er menyempit. Cahaya keemasan samar yang mengejutkan melintas saat dia melambaikan tangannya dan berbicara. Faksi yang telah bersembunyi di dalam Kekaisaran Jiama ini tampaknya memiliki kontak yang tersembunyi dan sangat tidak jelas dengan orang-orang itu. Ling Ying berkata perlahan, orang-orang itu. Sun Er sedikit terkejut. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Kamu berbicara tentang mereka. Ya, Ling Ying mengangguk. Mengapa sekte Misty Cloud terlibat dengan mereka? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte Misty Cloud pernah memiliki beberapa orang kuat di puncak yang memiliki reputasi yang cukup baik di benua itu. Mengapa mereka terlibat dengan mereka? Sun Er berbicara dengan ragu. Saya tidak yakin, namun, tampaknya mereka terlibat hanya dalam waktu singkat. Mungkin mereka hanya terlibat dengan pemimpin sekte Misty Cloud terakhir, yang juga merupakan elit Dozong Yun San saat ini. Saya khawatir tidak banyak orang di dalam Misty Cloud sekte yang tahu tentang ini. Saya pikir bahkan pemimpin sekte Misty Cloud saat ini Yun Yun juga tidak menyadari hubungan antara Yun San dan mereka, jika tidak, Ling Ying ragu-ragu sejenak ketika dia mengungkapkan informasi hingga saat ini. Dia menatap wajah tenang Sun Er dan dengan lembut berkata, jika tidak, tidak mungkin baginya untuk tidak menunjukkan hal-hal karena hubungan kecil antara dia dan Tuan Muda Xiao Yan. Sun Er mengangguk sedikit. Ekspresinya masih tenang dan tidak ada perubahan karena kata-kata ini. Suaranya hanya tampak sedikit lebih dingin. Jika mereka benar-benar terlibat dengan sekte Misty Cloud, maka hilangnya Paman Xiao Zhan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki sebagian dari kunci yang terkait dengan benda itu. Namun, orang-orang ini jelas mengetahui hubungan kami dengan klan Xiao. Namun mereka masih berani bertindak dengan cara yang sembrono. Mereka benar-benar menjadi semakin liar. Ya, Ling Ying mengangguk. Dia menatap Sun Er sebelum berbicara dengan agak ragu-ragu. Nona muda, Anda telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade. Saat itu klan mengizinkan Anda untuk datang ke klan Xiao dengan maksud membiarkan Anda secara diam-diam mendapatkan kunci itu dari klan Xiao. Namun, Anda telah datang ke Akademi Jianan. Sekarang, setelah bertahun-tahun, Anda masih tidak memiliki berita terkait kunci tersebut. Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar bahwa beberapa ketidakpuasan telah muncul di klan, jika bukan karena leluhur klan Xiao pernah memiliki sumpah darah dengan klan, saya khawatir ada beberapa orang yang berniat menggunakan kekuatan. Sun Er mengangkat matanya sedikit. Api berwarna emas melompat ke dalam matanya yang cerdas saat dia berkata dengan suara tenang, abaikan saja. Ling Ying hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk saat mendengar ini. Untuk sementara kamu tidak boleh memberitahu Xiao Yan GG tentang masalah keterlibatan sekte Misty Cloud dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sekte awan berkabut. Jika kita memberitahu dia tentang hal itu sekarang, aku khawatir itu akan merugikannya. Sun Er mengingatkan. Ya, Ling Ying mengangguk dan menjawab dengan hormat. Kamu harus meninggalkan akademi dalam dulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini.
Jika mereka menemukan jejakmu, pasti akan ada masalah. Sun Er melambaikan tangannya dan memerintahkan. Ya, Ling Ying sekali lagi mengangguk sambil berkata, aku akan tinggal jauh di pegunungan. Jika nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan sinyal khusus dari klan. Petik 2. Begitu Ling Ying mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan mulai berputar dengan aneh. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan gelap, dan diam-diam menyatu dengan kegelapan ruangan. Tidak lama setelah Ling Ying menghilang, Sun Er menghela nafas pelan. Api berwarna emas yang aneh di matanya perlahan ditarik. Tangan halusnya mengusap wajahnya, menyebabkan kelembutan tambahan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah Sun Er meninggalkan ruangan, tatapannya menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di puncak rumah paviliun sebelum dia perlahan berjalan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika Sun Er berjalan ke lantai tertinggi. Ada beberapa bintang yang sesekali berkedip, dan bulan pucat menggantung di langit, memancarkan cahaya bulan yang redup. Xiao Yan duduk di sudut utara. Tangannya memainkan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah sinar bulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak bernafas. Itu cerah di waktu dan redup di lain waktu. Namun, ini tidak menarik perhatian Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke titik cahaya gesit yang berulang kali berenang di dalam batu giok kuno. Titik cahaya ini mewakili kehidupan dan kematian ayahnya. Pada saat seperti itu, hanya titik cahaya yang masih memancarkan vitalitas yang dapat menyebabkan Xiao Yan benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Xiao Yan GG. Suara jernih seorang wanita muda tiba-tiba terdengar tidak jauh. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Sun Er yang sedang berjalan sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Sun Er tersenyum saat dia berjalan menuju Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya yang bergerak berhenti pada batu giok kuno di tangan Xiao Yan karena cahaya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Sok perlahan muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Ini giok kaisar kuno Tusi.